Burung bernyanyi riang berseri, sambil menari menunjukkan keindahannya. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-21, Sabtu 30 Agustus 2025. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai hamba, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian
Kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang masih sekolah dan yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga yang menghadapi persoalan kehidupan. Semoga Allah sendiri yang menolong, membantu, menguatkan, menghibur, dan membimbing mereka untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka diampuni salah dan dosanya dan diperkenankan berbahagia abadi di surga. Dan kiranya kita semua senantiasa terus mendukung dan mendoakan segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti. Semoga Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang baik, rasa tanggung jawab, semangat persaudaraan, semangat iman, dan senantiasa memiliki semangat pelayanan dan pengabdian untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan kerajaan surga yang hari ini diumpamakan seperti seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kiranya anugerah kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing sudah berlimpah-limpah. Tergantung bagaimana sekarang kita berjuang, berusaha untuk menjadikan anugerah-anugerah itu membawa manfaat untuk keselamatan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga anugerah, semoga talenta yang ada, yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak hanya kita simpan sendiri dan kemudian itu menjadi sia-sia, tetapi semoga apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat iman, dengan penuh semangat tanggung jawab, dengan penuh semangat kebaikan hati, dengan penuh semangat syukur, supaya apa yang Tuhan karuniakan kepada kita semua, hidup, waktu, dan segala hal yang kita miliki sungguh-sungguh bermanfaat, sungguh-sungguh berguna untuk kebaikan, untuk keselamatan, mendatangkan keuntungan, mendatangkan laba. Bukan pertama-tama secara material, tetapi semoga bukan hanya secara material, tetapi juga secara rohani. Bukan hanya secara fisik, tetapi semoga batin kita juga bertumbuh, berkembang untuk senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keselamatan Allah. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai para pengikut Kristus, kita yang telah dianugerahi banyak hal, kiranya juga dituntut tanggung jawab dari kita, bahwa kita diberi waktu, kita diberi kesempatan, kita diberikan kasih karunia, kita diberikan bakat, kita diberikan kemampuan. Maka semoga semua itu kita pertanggungjawabkan, kita lakukan, kita buat yang terbaik, supaya semua itu berguna, supaya semua itu bermanfaat, supaya semua itu berkembang, supaya semua itu mendatangkan keuntungan untuk keselamatan diri kita dan juga bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga sebagai orang beriman kita bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan semoga kita cukup setia, cukup bertanggung jawab, cukup memiliki ketekunan untuk mengembangkan semua hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kebaikan, perkembangan kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan semangat ketekunan dan kemampuan untuk terus berjuang, mengembangkan diri dan kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus.